Bab 371, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Siapa selanjutnya? Bukankah ini hanya sebuah tantangan yang kurang ajar bagi mereka semua? Ini hanyalah tamparan telanjang di wajah. Saat Lin Ming meneriakkan kata-kata ini, wajah para murid wilayah 5 elemen mulai membiru. Apakah bocah ini adalah manusia besi yang tak terkalahkan? Dia telah mengikuti 3 pertandingan berturut-turut dan memenangkan ketiganya, masing-masing lawan lebih kuat dari yang terakhir. Tapi Lin Ming sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia melemah. Terlalu sombong, dia terlalu sombong. Sangat sombong, sombong sekali. Seorang murid sekte Deep Earth memerah, dia harus menggunakan 2 kata makian terus-menerus untuk mengungkapkan betapa marahnya dia. Ini benar-benar membuatku marah setengah mati. Kenapa murid utama kita tidak naik ke panggung? Bao Aoxuan, Huo Ruyan, Zhang Yunjian, atau salah satu dari mereka bisa membuat anak ini memakan kata-katanya sendiri. Begitu mereka naik, dia akan dikalahkan. Dasar bodoh, begitu murid utama naik, menurutmu apa yang akan dilakukan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing? Ketika hal itu terjadi, ketika para murid utama bertarung satu sama lain, bukankah bajingan kecil itu akan bisa turun dan beristirahat? Kita harus menguras tenaganya dalam pertempuran yang menguras tenaga, tapi jika kita membiarkan semua usaha kita sia-sia dan memulai lagi dari nol, apa yang akan terjadi pada kita? Sial, ayah ini akan naik dan merusak sikap angku ini. Seorang murid berdiri tetapi langsung ditarik ke bawah oleh seseorang di sebelahnya. Jangan bodoh, kekuatanmu tidak cukup untuk mencapai 5 murid langsung teratas. Jika kamu naik, kamu hanya memberinya lebih banyak kesempatan untuk pamer. Saya tidak percaya kekuatan fisiknya begitu besar sehingga dia bisa baik-baik saja bahkan melalui 3 pertarungan. Apa dia pikir dia terbuat dari besi atau semacamnya? Bahkan jika aku tidak bisa menang, aku akan tetap menyia-nyiakan kekuatannya. Ketika 6 sekte besar berdebat satu sama lain, mereka tidak bisa tidak mengakui situasi tak terbayangkan yang ada di hadapan mereka. Itu adalah daya tahan Lin Ming yang sangat mengerikan. Meskipun dia telah mengonsumsi esensi sejati setiap selesai pertarungan, tingkat konsumsi yang lambat ini sungguh keterlaluan hingga membuat darah seseorang mendidih. Itu benar-benar memancarkan perasaan yang membuat seseorang merasa putus asa. Dalam waktu 5 napas penuh, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani memasuki panggung. Setelah Chu Yunfei, yang menduduki peringkat keempat di antara murid langsung Storm Valley, dikalahkan, selain Zhang Yunjian, hanya ada 2 orang yang peringkatnya di atasnya. Jadi, bahkan jika murid langsung peringkat kedua pergi untuk memenuhi tantangan Lin Ming, bahkan dia mungkin tidak aman. Dalam perang gesekan, Lin Ming pasti akan kalah. Bahkan bakat peringkat Sein tidak akan mampu bertahan melalui lusinan Master Hautian. Tapi, inti permasalahannya adalah siapa yang akan menjadi umpan meriam. Dari 6 murid langsung yang hebat, salah satu dari mereka adalah eksistensi yang jauh lebih menonjol daripada Jiang Baoyun, kesombongan mereka bisa dibayangkan. Mereka adalah karakter yang menghargai citra dan harga diri mereka di atas segalanya. Meskipun perang gesekan ini adalah masalah yang memalukan, semua orang masih berharap menjadi orang terakhir yang akhirnya mampu mengalahkan Lin Ming dan mendapatkan ketenaran. Bagaimana murid-murid yang sombong dan angkuh ini bisa bertoleransi menempatkan diri mereka pada posisi umpan meriam bagi orang lain? Seseorang cepat naik. Anak itu baru saja minum obat, dia sudah pulih. Setelah 10 napas waktu, beberapa murid wilayah 5 elemen mulai berubah menjadi hijau. Mereka sebenarnya ditantang dan dihentikan di sini oleh seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang berbicara sampah, namun tidak ada yang berani untuk melangkah. Situasi seperti apa ini? Terutama sejak saat ini, Lin Maniacs yang baru bertobat dari Divine Phoenix Island mulai berteriak dengan parau. Kakak Lin, itu anakku. Kakak Lin, kamu keren. Kakak Lin adalah pria sejati, pria yang darah dan dagingnya terbuat dari besi. Lin Ming, kamu bisa melakukannya, kami percaya. Lin Ming, kamu binatang I. Para murid Divine Phoenix Island bangga dan gembira. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang ditantang untuk berperang, dan mereka sudah terlalu kewalahan untuk menghadapinya. Tapi sekarang, ketika Lin Ming menantang murid 5 elemen daerah untuk bertempur, tidak ada yang berani muncul. Tidak ada perasaan yang lebih baik di dunia ini. Tentu saja, ada beberapa murid seperti Yan Fuhong yang memiliki corak kulit yang semakin jelek. Wajah mereka sudah tenggelam sejauh yang mereka bisa. Yan Fuhong merasa ngeri. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar mencoba macam-macam dengan anak laki-laki yang tidak normal itu. Jika Lin Ming mengetahuinya, Yan Fuhong tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Kemungkinannya saja sudah membuat tulang punggungnya merinding. Banyak murid Divine Phoenix Island telah menginjak kursi mereka, beberapa menanggalkan pakaian mereka dan melambai-lambaikannya. Ini hanyalah kebangkitan kembali kegilaan. Harus diketahui bahwa murid-murid Divine Phoenix Island selalu merupakan individu yang sombong dan sombong dengan pandangan yang tinggi terhadap diri mereka sendiri. Terutama murid inti, mereka adalah yang terpilih di surga di antara semua yang terpilih di surga. Laki-laki sangat peduli dengan citra mereka, apalagi perempuan. Murid perempuan manapun di Divine Phoenix Island sudah memiliki status yang ratusan kali lebih unggul dari putri suatu negara. Tapi sekarang, gadis-gadis muda yang tergila-gila ini telah kehilangan kendali dan mengabaikan harga diri apapun, berteriak dan menangis sekuat tenaga. Divine Phoenix Island memiliki banyak murid perempuan. Saat para Lin maniak muda ini menangis,
mengerang, dan menjerit, bahkan beberapa murid perempuan lainnya memerah. Wanita-wanita ini hanya berubah menjadi binatang yang gila seks. Bagaimana mungkin para murid wilayah 5 elemen mengizinkan hal ini? Bagi hewan jantan di alam, penghinaan yang paling menyakitkan adalah ketika banyak hewan betina cantik lainnya diambil oleh hewan jantan lain, karena tidak mampu mengangkat kepala mereka. Meskipun manusia sering memamerkan kebijaksanaan dan moral mereka, watak binatang seperti ini sudah terpatri dalam tulang mereka. Ini adalah naluri paling dasar yang tidak mungkin untuk ditekan. Para murid wilayah 5 elemen tidak mampu menahan tekanan sebesar itu. Seorang pemuda berpakaian biru yang putus asa berdiri, ekspresi tenang di matanya, seperti roh yang tidak takut berjalan di ambang kematian. Dia berjalan di atas panggung dengan tekad, bersiap untuk menjadi umpan meriam dan dengan berani menghadapi kematian untuk wilayah 5 elemen, menjadi seorang martir yang heroik. Pengorbanan diri ini langsung mengundang kekaguman dan simpati dari orang-orang di sekitarnya. Pemuda berpakaian biru memiliki pemikiran yang bergema di benaknya. Artinya dia bisa mati, tapi dia tidak akan mati berlutut, dan perkataan sejenisnya. Mengorbankan nyawa demi kehormatan dan mati sebagai martir, demi ketenaran dan keadilan, itu adalah kematian yang layak. Lin Ming benar-benar terdiam saat melihat si idiot ini berdiri. Alasan dia berpartisipasi dalam perang gesekan ini adalah karena dia ingin membalas budi Mu Yuhuang dan juga memaksakan dirinya hingga batas kemampuannya, dan menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi orang yang muncul ini hanya membuang-buang waktu saja. Kultivasinya bahkan tidak berada di ranah Hautian. Namun, untungnya murid langsung Storm Valley akhirnya tidak dapat menyaksikan pemandangan menyedihkan tersebut dan berdiri. Dia adalah murid peringkat ketiga Storm Valley, Zhan Huo. Dia sedikit lebih kuat dari Chu Yunfei, tapi melawan seseorang seperti Lin Ming, dia tidak terlalu percaya diri. Saudaraku, siapa di antara kita yang harus naik? Seniman bela diri puncak kondensasi nadi melihat Zhan Huo berdiri dan bertanya kepadanya, jantungnya bergetar. Saat dia berjalan di atas panggung, dia akhirnya bisa merasakan tekanannya. Ini adalah perasaan yang benar-benar berbeda dari pengorbanan diri heroik yang mengaburkan pikirannya sebelumnya. Tekanan ini membuatnya sangat gugup, dan ketika dia mendengar sorakan dari kedua sisi, tekanan ini telah mencapai titik ekstrim. Saat dia menghadapi Lin Ming yang berdiri tenang dan lurus di atas panggung, tekanan ini menjadi perasaan menindas yang sangat besar, aura yang menghancurkan yang tidak bisa dia tahan. Dia akhirnya mengerti mengapa meskipun ada lusinan murid alam Hautian, tidak ada yang naik selama 10 napas penuh. Dengan semua talenta yang diberkati surga dan Revolving Core Elders menyaksikan pertarungan ini, tekanan untuk sukses dapat dibayangkan. Di bawah tekanan yang begitu besar, setiap orang harus berhati-hati saat berjalan ke atas panggung. Zhan Huo memandang si idiot berpakaian biru ini dan menghela nafas. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati, kembali. Saat Anda melawannya, dia akan memulihkan lebih banyak energi daripada yang bisa Anda konsumsi. Pemuda berpakaian biru berubah menjadi hijau. Pada saat dia tidak yakin harus berbuat apa, Zhan Huo sudah berjalan ke atas panggung. Zhan Huo dari Storm Valley, mohon sarannya. Zhan Huo mengeluarkan senjatanya, mengejutkan semua orang. Senjata ini sebenarnya adalah sebuah cambuk. Cambuk jauh lebih sulit digunakan dibandingkan tombak. Cambuk Zhan Huo sepertinya terbuat dari otot hewan yang dipelintir. Permukaan cambuk dihiasi dengan berbagai corak logam tajam, masing-masing dengan ujung dan sudut yang tajam. Jika seseorang benar-benar dicambuk oleh cambuk ini, dagingnya akan dimutilasi. Cambuk ini sangat panjang, sekitar 50 kaki. Mengacungkannya juga sangat sulit dari segi kontrolnya. Lin Ming dengan santai melambaikan tombaknya, dan menggambar gerakan bulan sabit di lantai dengan ujung tombak. Buat perubahan Anda. Bibir Zhan Huo melengkung ke atas, menunjukkan sedikit seringai licik dan juga ejekan. Lin Ming mengerutkan kening, apa yang orang ini rencanakan? Wah, anggap saja kamu sial karena bertemu denganku. Saat Zhan Huo berbicara, dia menekuk lututnya dan tiba-tiba melompat ke atas. Dia melompat. Zhan Huo melompat setinggi lebih dari 100 kaki, dan kemudian kecepatannya mulai melambat. Ketika dia akhirnya mencapai titik di mana dia harus jatuh kembali, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Zhan Huo membuka kedua tangannya lebar-lebar, pakaian di sekelilingnya berkibar tertiup angin saat dia berhenti di udara. Dia melayang. Para murid Divine Phoenix Island terkejut. Selain Storm Valley, para murid dari sekte wilayah 5 elemen lainnya juga tercengang. Bahkan ada sedikit perubahan pada ekspresi beberapa tetua Divine Phoenix Island. Oh, orang ini cukup menarik. Storm Valley benar-benar menghasilkan orang-orang jenius yang memiliki pemahaman luar biasa tentang konsep angin. Zhan Huo juga salah satu dari 4 talenta Storm yang heroik. Pemahaman aneh tentang konsep ini tidak lebih buruk dari pemahaman Chu Yunfei. Akumulasi pengetahuan Storm Valley selama 1000 tahun benar-benar sesuai dengan reputasinya. Haha. Warisan sekte adalah satu hal, tapi bocah Zhan Huo ini juga memiliki persepsi yang sangat baik. Teknik terbang semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh murid Storm Valley manapun, ini adalah keterampilan yang sangat sulit dan menantang untuk dipahami. Di generasi muda, hanya Zhan Huo yang memahami pemanfaatan konsep ini. Wajah Lin Ming mengungkapkan ekspresi yang sangat aneh. Teknik terbang. Dia menyaksikan Zhan Yu bergoyang di udara. Secara berkala, aliran kecil udara terbentuk di sekelilingnya. Ini adalah tanda tidak stabilnya energi asal angin yang dia kendalikan.
Jika teknik ini dibandingkan dengan Raja Wali Emas yang menghancurkan kekosongan yang dikembangkan Lin Ming, teknik ini tidak memiliki nilai tempur. Itu hanya bisa digambarkan sebagai teknik yang sangat jelek dan tidak berguna. Namun, Lin Ming mampu memahami satu hal. Bagi seseorang yang berada di bawah alam Xiantian, terbang bukanlah masalah besar sama sekali. Alasan dia menyembunyikan rahasia Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan adalah karena dia takut metode kultivasi ini akan terlalu mengejutkan dan menimbulkan bencana. Namun, sepertinya surga manapun yang memberkati bakat langka dengan persepsi yang baik akan mampu memahami teknik terbang dari konsep angin. Sekarang dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Dia telah mengungkapkan beberapa rahasia yang membuat orang lain percaya bahwa dia memiliki persepsi yang mengerikan. Bahkan jika dia mengungkapkan pemahamannya tentang konsep angin, itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan, tidak seorang pun boleh mencurigai apapun. Jika seseorang bisa dengan bebas menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, ada kemungkinan untuk mengubah arah secara tiba-tiba di udara. Jika skill ini digunakan dalam pertarungan, akan sangat sulit untuk dilawan. Saat ini, Zhan Huo sudah terbang setinggi lebih dari 200 kaki, hanya tersisa bayangan seukuran telapak tangan di tanah. Dia dengan licik tersenyum, dan kemudian dengan keras berkata, Lin Ming, dalam pertempuran ini saya sekarang dalam posisi yang tak terkalahkan. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Zhan Huo pintar. Dia menyadari bahwa dia bukan pasangan langsung Lin Ming, jadi dia menggunakan teknik terbangnya untuk melayang di udara. Kemudian, dia bisa menggunakan cambuknya yang lebih panjang untuk menyerang. Dengan tambahan esensi sejatinya menyatu ke dalam angin, dia akan memiliki keuntungan dalam serangan jarak jauh, dan perlahan-lahan mengkonsumsi energi Lin Ming. Dengan ini, jika pertarungan berlanjut, bahkan jika dia akhirnya kalah dia akan menghabiskan seluruh energi Lin Ming, dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung lagi. Lin Ming hanya bisa secara pasif dikalahkan olehnya. Meskipun seorang seniman bela diri mampu melompat setinggi 200 kaki, pada saat mereka melakukannya, mereka sudah kehilangan kekuatan dan kecepatan menyerang. Pada saat itu, yang harus dilakukan Zhan Huo hanyalah menjauh dari lintasan lompatan Lin Ming, dengan tenang menghindarinya. Bab 372, Tombak Menari di Awan. Zhan Huo dengan bangga melayang 200 kaki di udara, senyuman puas terlihat di bibirnya. Seni perang mengatakan bahwa mereka yang memiliki kedudukan lebih tinggi mempunyai keuntungan yang sangat besar. Lin Ming, kamu sudah kalah. Yang benar adalah Zhan Huo berharap Lin Ming akan melompat ke udara dan bertarung dengannya. Bagi seniman bela diri manapun yang berada di bawah alam Xiantian, mereka tidak akan dapat menemukan pengaruh di udara. Jadi, mereka secara alami tidak akan bisa memblokir serangannya. Pada saat itu, Lin Ming akan kehilangan semua momentum lompatannya dan berada pada titik terlemahnya. Selain itu, dia tidak akan bisa menghindari serangan apapun, hanya menjadi sasaran empuk. Jika Lin Ming berani melompat, itu sama saja dengan menjulurkan wajahnya agar Zhan Huo bisa menamparnya. Inilah yang diinginkan Zhan Huo. Dasar bajingan, seorang murid Divine Phoenix Island secara terbuka mencela dia. Ada banyak murid lain yang berharap mereka bisa mengambil piring dan mangkuk di atas meja dan melemparkannya ke arah Zhan Huo di udara. Metode yang murah dan tidak tahu malu, apakah ini caramu bertarung? Apakah kamu murid 5 elemen wilayah kura-kura atau semacamnya? Jika kamu punya nyali, turunlah dan bertarung. Orang ini sama sekali tidak peduli dengan wajah. Sangat tidak tahu malu. Gadis-gadis muda dari Divine Phoenix Island membuat penilaian sederhana. Para murid wilayah 5 elemen juga memiliki penampilan yang jelek. Tapi ketika mereka ingat bagaimana Lin Ming baru saja berdiri di sana menantang mereka beberapa saat yang lalu, beberapa menjadi tenang, dan beberapa mengertakkan gigi karena marah, mereka tidak ingin diremehkan dan dihalangi oleh Lin Ming. Selama mereka bisa mengalahkan Lin Ming, tindakan tidak bermoral dan tercela akan diizinkan. Adapun Zhan Huo, dia menutup telinga terhadap cemoohan dari para murid Divine Phoenix Island. Dalam setiap pertarungan sesungguhnya sejak zaman kuno, selama sebuah taktik menang, itulah satu-satunya ukuran yang penting. Lin Ming, berdiri saja di sana dan kalahkan aku. Aku akan mencambukmu sampai mati. Awasi cambukku. Zhan Huo pindah. Esensi sejati bergejolak di seluruh tubuhnya, dan cahaya biru melilit cambuk peraknya. Terdengar suara tajam seolah langit terbelah dua oleh cambuk. Cambuk sepanjang 50 kaki secara alami tidak bisa mencapai Lin Ming, tapi Zhan Huo telah memasukkan konsep angin ke dalam setiap serangannya. Dengan nuansa cambuk yang menyatu dengan angin, hal itu sungguh tidak dapat diprediksi. Lusinan hantu cambuk menebas ke bawah, logam perak bercampur dengan cahaya biru menerangi langit. Garis tipis energi biru terjalin, membelah seluruh ubin panggung seperti pisau tajam, meninggalkan bekas luka yang dalam. Lin Ming menutupi tubuhnya dengan esensi sejati biru. Bahkan saat bergerak dia masih dikejutkan oleh esensi sejati dari hantu cambuk. Dia langsung bisa merasakan energi sedingin es yang terkandung di dalam hantu cambuk yang mengalir ke tubuhnya seperti ular berbisa. Energi ini juga mengandung sifat korosif ringan, meluluhkan esensi sejati dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan naga sejati tidak ada habisnya dan abadi, ia masih membutuhkan banyak energi untuk melawannya. Sebuah lubang besar robek di pakaian Lin Ming. Cambuk itu mengandung energi dingin yang dapat menembus esensi pelindungku yang sebenarnya, sungguh metode serangan yang aneh. Dunia ini benar-benar hebat, ada begitu banyak individu fantastis.
Dengan hantu cambuk menyatu dengan angin, seseorang dapat memanipulasi ribuan hantu cambuk untuk menyerang secara bersamaan. Seseorang bahkan dapat mengubah arah serangan sesuka hati. Ini benar-benar teknik yang menakjubkan. Lin Ming tertarik mempelajari teknik ini dan melakukan sedikit pertandingan dengan Zhan Huo untuk mendapatkan beberapa wawasan. Tapi, sekarang dia mengonsumsi terlalu banyak esensi sejati. Jika dia benar-benar ingin bertanding lebih lama dengan Zhan Huo, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan murid utama begitu mereka muncul. Meskipun seorang murid utama sombong dan menghargai harga dirinya, jika dia terus menang, mereka pasti akan menantangnya. Haha, Lin Ming, apakah kamu hanya berencana bersembunyi? Kamu seperti tikus di jalan, ditampar. Bagus, karena kamu ingin bersembunyi maka aku akan mengubah pakaianmu menjadi compang camping. Saat kamu akhirnya telanjang, mari kita lihat bagaimana kamu akan terus bersembunyi. Zhan Huo sengaja membuat marah Lin Ming. Tampaknya para murid wilayah 5 elemen sangat suka menggunakan pendekatan ini. Lin Ming menyadari bahwa sejak Zhan Huo berada di udara dan juga menyerang sambil mempertahankan teknik terbangnya, konsumsi esensi sejatinya jauh lebih besar daripada miliknya. Rencana Zhan Huo pasti adalah untuk membuatnya marah sehingga dia akan melompat ke udara sendirian. Jika dia melakukan itu, Zhan Huo akan mendapat keuntungan besar. Sebelum seorang seniman bela diri mencapai ranah Xiantian, mereka akan meminimalkan lompatan yang tidak perlu untuk menghindari peluang dibidik. Ini adalah pendekatan yang masuk akal yang bahkan diketahui oleh seniman bela diri pada tahap latihan kekuatan atau latihan jeroan. Sedangkan untuk melompat puluhan kaki, itu hanyalah serangan bunuh diri yang hanya dilakukan oleh orang idiot. Awalnya, ketika Huo Gong mencoba membunuh Lin Ming di langit hutan belantara selatan, karena dia telah melawan Lin Ming di langit, tidak ada tempat baginya untuk memanfaatkan kekuatannya. Hasilnya adalah Master Haotian setengah langkah yang tinggi dan perkasa telah terluka parah oleh budidaya otot pengubah Lin Ming. Setelah itu, dia bahkan dibunuh. Tentu saja, Lin Ming merupakan pengecualian terhadap aturan ini. Udara adalah panggung megahnya. Karena kamu sangat ingin membuatku marah, itu akan terjadi sesuai keinginanmu. Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman, dan dia mengayunkan tombak panjangnya. Lututnya ditekuk, dan dia bersiap untuk melompat tinggi. Zhou Lei menyadari apa yang akan dilakukan Lin Ming, terkejut di matanya. Dia mencibir, berkata dengan nada meremehkan, jika dia melompat maka dia akan kalah. Menghadapi gaya bertarung nakal Zhan Huo, satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan membandingkan konsumsi energi dengannya. Sejak Zhan Huo berada di udara, konsumsi esensi sejatinya harus jauh lebih tinggi daripada Lin Ming. Setelah esensi sejati Zhan Huo habis sepenuhnya, itu akan menjadi kemenangan Lin Ming. Tentu saja, Lin Ming juga akan mengonsumsi esensi sejati dalam jumlah yang sesuai. Tapi itu masih lebih baik daripada dikalahkan. Melompat ke udara sama saja dengan melangkah ke kandang Zhan Huo. Ketika itu terjadi, Lin Ming hanya akan menjadi target, tidak ada tempat baginya untuk menemukan pengaruh untuk melakukan serangan balik. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk bertahan atau menghindar, dia pasti akan kalah. Mu Yuhuang mengerutkan alisnya. Meskipun dia hanya mengenal Lin Ming untuk waktu yang singkat, dia masih bisa merasakan bahwa Lin Ming bukanlah karakter impulsif. Dia berani, tapi tidak begitu saja. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapatkan guntur ilahi naga banjir ungu di dalam Gunung Thunder Crash. Jadi kenapa dia melompat ke udara? Apakah dia punya rencana cadangan? Mu Yuhuang melirik Mu Qianyu dan melihat dia juga terlihat tidak yakin. Mereka tidak lagi berbicara, malah mengalihkan perhatian penuh pada pertandingan. Peng, ubin panggung yang diinjak Lin Ming pecah. Lin Ming melesat ke atas ke langit seperti anak panah. Haha, kamu mencari kematian, nak. Zhan Huo mengangkat tangan kanannya dan menebas dengan cambuknya. Cambuk ini menghasilkan gelombang hantu cambuk, berkumpul di Lin Ming dari semua sisi. Ini seperti sarang lebah besar yang mendatanginya, dia akan tercabik-cabik. Sebentar lagi, Lin Ming akan menabrak jaring yang tak terhindarkan ini. Lin Ming akan kalah. Alis Zhan Yunjian terangkat dan dia menggelengkan kepalanya. Lin Ming terlalu bersemangat untuk menang, menyebabkan kekalahannya. Dia tidak menyangka wilayah 5 elemen akan menang dengan cara seperti itu. Namun, pada akhirnya mereka menang. Mata para murid wilayah 5 elemen berbinar. Si idiot ini sebenarnya melompat atas kemauannya sendiri, menyerang dirinya sendiri. Terhadap serangan yang begitu padat dan menakutkan, seseorang akan terluka parah setelah terjebak. Namun dalam pertandingan seperti itu, sekali seseorang terluka seperti ini, sama saja dengan kalah. Para murid wilayah 5 elemen sangat gembira. Perasaan gembira yang nyata ini terungkap dalam kata-kata dan tindakan mereka. Dasar anak kecil, mari kita lihat bagaimana kamu akan menantang siapapun lagi. Tindakan seperti apa yang akan kamu tunjukkan sekarang? Apa yang naik pasti turun, kamu akan membayar harga atas kesombonganmu yang merajalela. Matilah, idiot. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu bahwa murid 5 elemen daerah ini berasumsi mereka telah menang dan mengutuknya. Tentu saja, dalam sepersekian detik itu, kutukan tersebut hanya ada di hati mereka. Bahkan sebelum mereka berbicara setengah jalan, Lin Ming sudah bertemu dengan hantu cambuk yang tak ada habisnya. Semua hantu cambuk berkumpul dari segala arah. Dari sudut pandang penonton, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa semua hantu cambuk yang menutupi langit membentuk sebuah kubah. Dan di tengah kubah mematikan ini adalah Lin Ming. Kubah hantu cambuk mulai menyusut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan.
Adapun Lin Ming, dia bergegas ke tengah. Lin Ming hendak mengalami serangan terkonsentrasi ini. Bahkan jika dia memiliki esensi sejati yang kental yang melindungi tubuhnya, dia masih akan dibombardir oleh begitu banyak serangan dan terluka parah. Ketika semua hantu cambuk berkumpul ke satu titik, Lin Ming tiba-tiba terjatuh. Kecepatannya mendekati ekstrim, dan yang tersisa hanyalah bayangan. Bang! Dengan ledakan dahsyat, arus udara biru melonjak ke segala arah. Tapi Lin Ming seperti burung cepat yang terbang keluar dari badai. Begitu dia terjatuh, dia melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa, melintasi udara dalam setengah busur dan melewati ledakan besar ini. Dengan tombak panjang di tangannya, dia menusuk ke arah Zhan Huo dari belakang. Saat ini, Zhan Huo sedang menyaksikan energi pelangi cemerlang yang dihasilkan dari ledakan, senyuman bahagia di bibirnya. Dia tidak berpikir bahwa dia akan menang dengan mudah. Lin Ming ini hanyalah orang bodoh yang biasa-biasa saja pada akhirnya. Meskipun dia berotot, dia tidak bisa menahan provokasi dan melompat seperti orang bodoh yang akan mati. Tapi dia tidak akan terbunuh dalam ledakan mengerikan seperti ini, bukan? Jika dia benar-benar mati seperti ini, itu tidak menyenangkan. Yang terbaik adalah jika dia menjadi cacat total, atau setidaknya jika beberapa meridiannya hancur. Mungkin dia bahkan bisa memenangkan beberapa batu esensi sejati untuk dibelanjakan. Saat Zhan Huo berpikir bahwa dia telah menyelesaikan misinya dan bersiap untuk turun, dia tiba-tiba merasakan energi asal api yang mengerikan muncul di belakangnya. Suara nyala api mencapai bagian belakang telinganya. Zhan Huo berbalik. Yang membuatnya ngeri, dia melihat seekor burung phoenix merah menyala terbang ke arahnya, semakin besar. Itu sudah membanjiri seluruh bidang penglihatannya. Lin Ming memegang tombak panjangnya, ujung tombak diarahkan padanya, tombak menari di awan. Api berkobar, mencapai langit. Sayap phoenix menaiki langit. Bang! Ledakan api besar menghasilkan suara seperti seruan burung phoenix, bergema di seluruh dunia. Tubuh Zhan Huo tiba-tiba dilalap api yang menyala-nyala ini. Saat ledakan api berlalu, gelombang kejut dari esensi sejati meledak. Zhan Huo seperti ikan mati, jatuh langsung dari langit. Situasinya berubah terlalu cepat, ini benar-benar tidak terduga. Banyak murid wilayah 5 elemen yang mengumpat dan membuat komentar buruk tiba-tiba kata-kata mereka terhenti. Ekspresi arogan dan angkuh mereka membeku di wajah mereka, ketidakpercayaan menyelimuti mereka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan Lin Ming terlalu cepat. Selain itu, karena tertutupnya ledakan api, hanya beberapa orang yang mampu melihat dengan jelas gerakan Lin Ming. Dia telah mengubah arah di udara. Bukan hanya itu, tapi itu benar-benar mendadak dan dia telah melakukannya 2 kali. Kelincahan dan gerakan cekatan seperti itu sungguh mengkhawatirkan. Bahkan para Master Xiantian yang hadir tersentak. Meskipun mereka bisa terbang, pergerakan mereka di udara lebih rendah daripada pergerakan mereka di darat. Tapi kecepatan dan kemampuan Lin Ming untuk mengubah sudut di udara menyebabkan mereka merasa sangat malu. Terutama banyak penguasa Storm Valley. Mereka semua memiliki ekspresi seperti baru saja melihat hantu. Ini benar-benar konsep angin. Kapan Lin Ming memahami konsep angin? Dan itu bahkan lebih mendalam dan menakjubkan daripada konsep angin dari Storm Valley. Sebagai perbandingan, teknik terbang Zhou Huo hanyalah lelucon. Bab 373, Legenda Orang Suci. Teknik terbang adalah pemanfaatan pemahaman konsep yang sangat aneh. Tidak semua murid Storm Valley bisa mempelajarinya. Ini memiliki persyaratan keterampilan dan persepsi yang sangat tinggi, dan biasanya dalam satu generasi, hanya ada 1 atau 2 orang yang mampu memahaminya. Teknik terbang Zhan Huo dinilai sudah sangat bagus. Hanya saja kecepatannya tidak terlalu cepat, dan tidak mungkin dia bisa terburu-buru. Dalam hal potensi tempur, cara terbaiknya adalah menggunakan cara yang baru saja ditunjukkan oleh Zhan Huo, yaitu menggunakan taktik gerilya yang licik. Tapi teknik terbang Lin Ming jelas dapat digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Di udara dia cepat dan lincah, dan dia telah menyelesaikan 3 perubahan arah berturut-turut. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menghindari ledakan mengerikan itu, melonjak dalam bentuk busur. Hal ini meninggalkan gambaran yang mendalam di benak setiap orang. Kecepatan fleksibel seperti itu tidak kalah dengan seniman bela diri di darat. Bagaimana dia bisa memahami konsep yang begitu kuat? Dalam pengetahuan tentang benua tumpahan langit, sesuatu seperti konsep hanya dapat diwujudkan oleh diri sendiri, seseorang harus memahaminya berdasarkan persepsi individunya sendiri. Jika Lin Ming adalah seniman bela diri atribut angin dan terkena energi asal angin setiap hari, dan juga mempraktikkan metode budidaya atribut angin, semua orang akan bisa menerima ini. Tapi Lin Ming adalah seniman bela diri guntur dan api ganda, jadi bagaimana dia bisa mencapai pemahaman tingkat tinggi tentang konsep angin? Itu bahkan membayangi para murid Storm Valley. Orang-orang Storm Valley tampak sangat tertekan. Penatua berpakaian biru yang memimpin mereka ke sana memiliki ekspresi yang menyedihkan dan patah hati. Dia merasa seperti seorang pemain catur biasa yang ditandingkan dengan seorang master catur. Dia mengira dia telah menang, dan sekarang segalanya runtuh di hadapannya. Di hadapan begitu banyak orang, di manakah Storm Valley akan memulihkan wajahnya? Dari mana datangnya bocah Lin Ming ini? Bagaimana seseorang dengan persepsi setinggi itu bisa ada? Di kursi kehormatan Divine Phoenix Island, Mu Yuhuang menarik napas dalam-dalam, matanya terpejam, mencerna pemandangan yang baru saja terjadi. Dalam satu malam, dia bisa mempelajari Phoenix Wings Ascending Sky.
Dia bukanlah ahli bela diri dengan atribut angin, namun dia mampu memahami konsep angin. Tidak hanya itu, pencapaiannya dalam konsep angin bahkan melampaui murid-murid Storm Valley. Persepsi Lin Ming sudah sepenuhnya melampaui ruang lingkup pemahamannya. Mu Yuhuang tidak dapat mempercayai bahwa ada seorang pemuda yang memiliki tingkat persepsi yang begitu mengerikan. Lin Ming pasti mengalami banyak peluang keberuntungan. Tapi, yang tak bisa dipungkiri adalah persepsinya sungguh luar biasa. Ini termasuk hati, pikiran, bakat, kegigihannya. Dalam beberapa kata untuk menggambarkan dirinya, dia hanyalah seorang pria yang hidup di jalur perang. Apakah aku menyaksikan kebangkitan kaisar yang tak tertandingi? Mu Yuhuang bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bersemangat. Sebaliknya, lebih baik mengatakan bahwa dia merasa terganggu. Jika Lin Ming adalah talenta peringkat Seng biasa yang akan berhenti di ranah inti berputar di masa depan, Mu Yuhuang akan sangat bahagia. Tapi, jika ada kemungkinan dia akan menjadi kaisar yang tak tertandingi, itu adalah hasil yang membuatnya khawatir. Kelahiran seorang penatua tertinggi membutuhkan akumulasi takdir. Bukan hanya takdir si jenius itu, tapi juga takdir sebuah sekte. Ketika karakter seperti itu lahir dalam sebuah sekte, itu tidak ada bedanya dengan persalinan yang sangat sulit. Untuk melahirkannya, diperlukan perubahan takdir yang sangat besar. Beberapa sekte mungkin tidak sanggup menanggung ini. Bagi mereka, ketika seorang jenius yang menghancurkan bumi muncul, itu bukanlah keberuntungan. Sebaliknya, ini adalah bencana terbesar yang pernah ada. Ini kedengarannya tidak masuk akal, namun sejarah telah berulang kali menyelidiki hal ini. Kaisar yang tak tertandingi di masa depan sering kali menjalani kehidupan yang luar biasa sejak mereka masih muda. Saat masih muda, mereka akan menyebabkan badai besar di dunia, memicu peperangan dan peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia. Menyebabkan hilangnya banyak nyawa bukanlah hal yang mengejutkan. Beberapa sekte yang warisannya tidak mencukupi sering kali terpecah dalam badai seperti itu. Namun, karena kaisar yang tak tertandingi ini sering kali dipengaruhi oleh keberuntungan takdir mereka, mereka akan lolos dari rahang kematian, melanjutkan perjalanan mereka di dunia untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi. Apakah Divine Phoenix Island memiliki warisan seperti itu? Mu Yuhuang tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jika mereka melakukannya, Divine Phoenix Island mungkin bisa terbang ke masa depan dengan kemakmuran tanpa akhir, menjadi sekte kelas 5, atau bahkan menjadi salah satu dari sedikit tanah suci di seluruh benua tumpahan langit. Harus diketahui bahwa kaisar yang tak tertandingi belum pernah lahir di benua tumpahan langit selama ribuan tahun. Mu Yuhuang tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa di benua tumpahan langit. Kebanyakan dari mereka adalah tuan yang penuh rahasia dan tersembunyi yang jarang terlihat. Mungkin sebagian besar dari mereka sudah terbang ke alam para dewa. Tapi, jika Divine Phoenix Island ditemukan kurang. Mu Yuhuang menghela nafas, pikirannya kacau. 27 tahun yang lalu, saudara kembar Mu Qianyu dan Mu Bingyun lahir ke dunia ini. Mereka masing-masing memiliki garis keturunan Vermilion Bird dan Blue Luan. Mereka adalah talenta bela diri kelas 7 yang juga memiliki kompatibilitas fusi energi asal api dan es kelas 7. Sebuah berkah seperti kemunculan bayi kembar ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Divine Phoenix Island. Sekarang Divine Phoenix Island sedang menghadapi musuh yang kuat di wilayah Demon Laut Selatan. Namun, 6 sekte wilayah 5 elemen sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjarah mereka. Divine Phoenix Island berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan berbahaya. Tapi saat ini, Lin Ming muncul. Peristiwa yang penuh gejolak ini seperti kabut tebal yang menutupi mata Mu Yuhuang, membuatnya merasa kebingungan. Dia tidak dapat memprediksi seperti apa masa depan Divine Phoenix Island. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai takdir. Langit hanya memberikan bahaya. Jika saya bertindak salah, akan terjadi bencana. Pulau Phoenix ilahiku berada di titik pusat kehancuran dan kejayaan. Jika saya ragu-ragu dalam tindakan saya, maka saya khawatir hari kehancuran kita tidak lama lagi. Mungkin Lin Ming adalah kesempatan yang dianugerahkan surga kepada Divine Phoenix Island. Jika mereka tidak mendapat kesempatan ini, mungkin malah menjadi bencana. Setelah sekian lama, Mu Yuhuang membuka matanya dan menatap Mu Qianyu. Dia dengan tenang berkata, Yuer, setelah kompetisi perjamuan ini berakhir, saya akan menerima Lin Ming sebagai murid resmi saya. Pada saat itu dia akan menjadi saudara magang juniormu. Pastikan Anda membimbingnya dengan baik. Mu Qianyu tercengang. Dia dengan gembira berkata, saya berencana melakukannya meskipun guru tidak mengatakannya. Saat Zhan Huo terjatuh, dia diterima oleh seniman bela diri Storm Valley yang melompat untuk menangkapnya. Kalau tidak, jika dia jatuh dari ketinggian 200 kaki, dia akan terluka parah. Setelah menilai situasi Zhan Huo dan melihat bahwa dia hanya terbakar dan tidak terlalu terluka, Zhan Yunjian menjadi tenang. Dia menoleh ke lelaki tua berpakaian biru dari Storm Valley dan berkata, Paman Guru, Zhan Huo sudah menjadi master peringkat ketiga dari generasi muda Storm Valley saya. Dia telah menggunakan segala cara, bahkan cara yang tidak tahu malu untuk menang, namun tetap dikalahkan. Berikutnya mungkin adalah murid langsung peringkat kedua dari 6 sekte besar. Jika mereka tidak bisa menang, saya pribadi akan menantangnya. Anda ingin menantangnya? Ya, tapi pertama-tama kita harus melawan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing. Kami berenam melawan ketiganya. Pertama kita akan melawan Mu Dingshan dan Mu Xiaoqing agar Lin Ming dapat memulihkan kekuatannya. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain ketika mereka rentan.
Orang tua berpakaian biru itu menelusuri janggutnya lalu menghela nafas, menggelengkan kepalanya, hatinya dipenuhi dengan emosi. Divine Phoenix Island memiliki takdir besar yang mendekati mereka. Lin Ming ini adalah seekor naga di kolam yang dalam. Dengan 2 burung Phoenix lagi yang digabungkan, saya tidak tahu apa artinya ini bagi masa depan wilayah Cakrawala Selatan dan wilayah 5 elemen. Setelah mengalahkan Zhan Huo, Lin Ming memakan pil suplemen esensi sejati. Pil bukanlah obat untuk segalanya, esensi sejati dari pil ini berbeda dengan esensi sejati yang disimpan seseorang. Makan terlalu banyak pada akhirnya akan mempengaruhi kekuatan seseorang. Lin Ming bahkan belum menyerukan tantangan ketika seorang pria berdiri sendiri. Dia berasal dari area meja Golden Bell Mountain, dan mengenakan jubah emas longgar. Dia botak, dan tampak seperti biksu dari biara terpencil. Xiao Qi dari Gunung Golden Bell, 20 tahun. Mohon saran. Kata-kata dan tindakan pemuda berjubah emas memberikan perasaan yang sangat stabil dan aman. Murid Lin Ming menyempit, ranah Hautian Tengah. Keenam murid utama wilayah 5 elemen semuanya memiliki budidaya di puncak alam Hautian awal. Tapi tidak satupun dari mereka yang benar-benar berada di ranah Hautian Tengah. Namun pemuda saat ini, meskipun dia bukan murid utama, sebenarnya berada di ranah Hautian Tengah. Itu senior magang, saudara Xiao, murid tertua dari Golden Bell Mountain. Hei, kelas berat akhirnya keluar. Dia adalah kakak laki-laki dari Golden Bell Mountain, dan sudah terkenal sejak lama. Ketenaran pria ini bagaikan bayangan pohon. Ketika Xiao Qi berusia 17 tahun, dia sudah dikenal di seluruh wilayah. Ketika dia berusia 19 tahun, dia menjadi murid langsung peringkat atas Golden Bell Mountain. Bakatnya agak kurang, sehingga dia tidak bisa menjadi murid utama Golden Bell Mountain. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatannya. Di generasi muda, Xiao Qi sama dengan kakak magang senior. Dapat dikatakan bahwa di antara semua murid non-kepala dari 6 sekte wilayah 5 elemen, Xiao Qi berada di peringkat teratas. Haha, magang senior, saudara Xiao juga memasuki panggung. Dengan senior magang, saudara Xiao di sini, Lin Ming hanyalah seekor belalang yang melompat-lompat. Tidak peduli berapa banyak pertandingan yang dimenangkan Lin Ming, para murid Golden Bell Mountain semua percaya dengan hati mereka bahwa kakak magang senior mereka akan mampu menyapu bersihnya. Senior magang, saudara Xiao, kamu bisa melakukannya. Seolah-olah mereka mencoba untuk meredam tangisan para murid Divine Phoenix Island, para murid Golden Bell Mountain mulai berteriak dan berteriak dengan parau. Di atas panggung, Xiao Qi memiliki ekspresi tenang dan tenteram. Dia tidak menanggapi teriakan dari murid wilayah 5 elemen. Sebaliknya, dia tersenyum sambil menatap Lin Ming, dalam beberapa bulan lagi, saya akan berusia 21 tahun. Kompetisi jamuan makan ini mungkin akan menjadi acara terakhir yang saya ikuti dengan status saya sebagai junior. Awalnya saya ingin menantang Mu Dingshan. Meskipun saya lebih lemah, saya ingin bertanding secara adil dan terhormat melawannya. Namun, aku tidak menyangka pertarungan terakhirku adalah melawanmu. Tidak hanya itu, saya memanfaatkan Anda dalam situasi yang rentan. Sungguh, tindakan ini benar-benar tidak berintegritas. Saat Xiao Qi berbicara, dia menggelengkan kepalanya, menertawakan dirinya sendiri. Menurut adat istiadat sekte besar, seseorang tidak lagi menjadi junior generasi muda setelah mereka mencapai usia 21 tahun. Karena Xiao Qi sudah lama terkenal, dia adalah sosok yang dijunjung oleh banyak junior-juniornya. Tentu saja, dia sangat mementingkan karakter dan reputasinya sendiri. Namun sekarang, dia terpaksa berperang melawan Lin Ming. Tapi sekarang dia berada dalam situasi ini, dia akan berdiri dan menghadapinya. Bakat saya memang rendah, namun saya memanfaatkan usia saya untuk berada di posisi unggul. Di bawah 6 murid utama wilayah 5 elemen, saya yakin bahwa saya tidak akan kalah dari siapapun. Jika Anda bisa mengalahkan saya, maka Anda telah memperoleh kualifikasi untuk menantang murid utama. Tapi, jangan melihat budidaya murid utama. Meskipun mereka lebih rendah dari saya dalam kultivasi, kekuatan mereka sebenarnya jauh melebihi saya. Seorang murid utama selalu dibesarkan untuk menjadi penerus sekte berikutnya. Sekte kelas 4 ini telah mengumpulkan semua sumber daya mereka untuk melatih seorang murid utama. Tentu saja, kekuatan murid lain tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Terima kasih atas nasihatnya. Sekarang, lakukan gerakanmu. Lin Ming memiliki kesan yang sangat baik terhadap karakter Xiao Qi ini. Dia benar-benar kuat, dan akan menjadi lawan yang sangat tangguh, terutama karena Lin Ming tidak dalam kondisi prima. Kemudian Lin Ming terkejut saat melihat Xiao Qi mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasialnya. Batang tombaknya terbuat dari emas tua, panjangnya 9 kaki, dengan ujung tombak lainnya sepanjang 9 inci. Mata Lin Ming cerah. Xiao Qi benar-benar menggunakan tombak. Saat Lin Ming dan Xiao Qi berdiri saling berhadapan di atas panggung, di bagian perjamuan Thunderclash, seorang pemuda pucat sedang duduk, tangannya terlipat di dada. Dia memiliki sedikit senyuman di wajahnya, dan di antara alisnya ada tanda berwarna gading. Tanpa batas, kenapa kamu tersenyum? Zhou Lai mengerutkan kening. Dia tidak menyukai saudara magang junior yang misterius dan kuat ini. Setiap kali dia tersenyum, Zhou Lai dapat merasakan ada niat jahat dan gelap di baliknya. Hehe, tiba-tiba aku mendapat ide. Saya bertanya-tanya apakah saya bisa menjadi seperti Lin Ming, dan menantang semua penguasa wilayah Cakrawala Selatan termasuk Divine Phoenix Island. Bagaimana jadinya?
Kamu ingin menantang para jenius di wilayah Cakrawala Selatan. Zhou Lei tidak terlalu memikirkan hal ini, tetapi Lei Jingtian sebenarnya terkejut. Untuk apa? Pemuda pucat menelusuri dagunya. Dia memperhatikan Mu Qianyu dari jauh, dengan muram berkata, saya baru ingat legenda tentang Saintes Divine Phoenix Island. Ini cukup menarik. Bab 374, Esensi Logam. Pemuda pucat menelusuri dagunya. Dia memperhatikan Mu Qianyu dari jauh, dengan muram berkata, saya baru ingat legenda tentang Saintes Divine Phoenix Island. Ini cukup menarik. Legenda orang suci. Legenda apa? Lei Jingtian sepertinya mengingat sesuatu, tapi dia tidak yakin pada dirinya sendiri. Telinga Zhou Lei menajam untuk mendengarkan. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terdiam. Kakak magang juniornya dengan belak-belakan berkata, saya melihat beberapa teks kuno yang ditemukan di Laut Selatan tentang Divine Phoenix Island. Legenda itu adalah. Saat dia berbicara di sini, percakapan segera beralih ke transmisi suara esensi sejati. Hal ini menyebabkan Zhou Lei menjadi sangat murung. Dia menderita karena orang ini baru-baru ini, sepertinya dia bertindak melawannya. Orang pucat ini benar-benar menjijikkan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya Pang ini tahu banyak hal tentang banyak hal. Zhou Lei tidak tahu di mana dia membaca dan mendengar tentang begitu banyak peristiwa. Saat Zhou Lei sedang melamun, pemuda pucat itu selesai berbicara. Lei Jingtian mengusap dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, pemuda pucat itu berkata kepada Zhou Lei, tantang Lin Ming sesudahnya. Jika Mu Dingshan atau Mu Xiaoqing muncul, saya akan menanganinya. Sudah cukup bagimu untuk melawan Lin Ming. Perintah ini membuat Zhou Lei sangat tidak nyaman. Dia sebenarnya tidak ingin menjawabnya, tapi rupanya ini juga maksud dari tuannya, jadi dia hanya bisa setuju. Pada saat ini, di atas panggung, Lin Ming melihat tombak panjang di tangan Xiao Qi. Dia telah menggunakan tombak lunak yang sangat berat untuk waktu yang lama, jadi dia dapat menentukan bahwa tombak di tangan Xiao Qi berukuran 9 kaki 9 inci, sama persis dengan tombak lunak yang sangat berat. Tombak ini seluruhnya berwarna emas, dia tidak tahu terbuat dari bahan apa batang tombak itu. Itu seperti logam, tapi juga sangat fleksibel. Lin Ming melihat Xiao Qi menggoyangkan tombaknya, dan tombak itu bergetar, menciptakan gambar bunga yang besar. Sifat elastis tombak ini jauh lebih baik daripada tombak lunak mendalam yang berat. Ini adalah tombak harta karun tingkat rendah. Tidak, mungkin itu bahkan tombak harta karun tingkat bumi tingkat menengah. Lin Ming terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat benar-benar menentukan tingkat tombak ini. Dia curiga itu adalah tombak fleksibel tingkat bumi tingkat menengah. Tapi menempa tombak fleksibel bermutu tinggi dari logam bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli pemurnian biasa. Xiao Qi memperhatikan sorot mata Lin Ming, dia sangat familiar dengan tatapan ini. Ketika seorang seniman bela diri melihat senjata yang mereka sukai, mereka seringkali mengungkapkan ungkapan ini. Dia tersenyum sambil berkata, Lin Ming, apakah kamu yakin ingin menggunakan tombak lembut yang sangat berat itu? Saya perhatikan bahwa dalam setiap pertandingan Anda harus memisahkan sebagian esensi sejati Anda untuk melindungi tombak Anda, menyebabkan kekuatan tempur Anda berkurang. Jika kamu mau, aku bisa meminjamkanmu tombak. Dengan penglihatan Xiao Qi, dia secara alami dapat melihat dari bahan apa tombak Lin Ming dibuat. Itu adalah perak lembut yang sangat berat. Bagi manusia, ini adalah bahan langka dan tak ternilai harganya. Namun dalam sekte besar, itu tidak ada bedanya dengan besi biasa. Alis Lin Ming terangkat, kamu punya banyak tombak harta karun tingkat bumi. Xiao Qi tersenyum. Benar, Gunung Lonceng Emasku adalah faksi penyuling terhebat di seluruh wilayah 5 elemen. Di seluruh wilayah beberapa juta mil, ahli pemurnian terbaik semuanya berlokasi di dalam Gunung Lonceng Emas saya. Terutama ahli pemurnian tombak, jumlahnya tak terhitung jumlahnya di Gunung Lonceng Emas, dan itu karena senjata utama Gunung Lonceng Emasku adalah tombak. Mata Lin Ming bersinar, sebuah sekte yang senjata utamanya adalah tombak. Tombak, yang paling menawan tentu saja adalah tombak. Tombak adalah raja dari 100 tentara. Dan master pemurnian tombak terbaik adalah master inti revolving yang mahir dengan energi asal logam, dan juga memahami konsep logam. Hanya dengan begitu seseorang dapat menciptakan tombak fleksibel terbaik. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Konsep logam. Untuk membuat tombak menggunakan konsep logam, pendekatan seperti apa ini? Dari 7 sekte besar wilayah 5 elemen, masing-masing sekte sangat mahir dalam elemen-elemen yang berkorelasi, dan juga memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep elemen tersebut. Konsep logam, selain material logam terbaik di Golden Bell Mountain, dapat memungkinkan logam yang awalnya keras berubah menjadi baja lunak dan fleksibel. Mungkin tingkat keterampilan ini hanya dapat dicapai setelah seseorang memahami konsep logam dan juga memahami hukum yang mengatur struktur logam. Selain itu, mereka semua adalah seniman bela diri dengan atribut metal. Kualitas tombak yang mereka tempa bisa dibayangkan. Dunia ini benar-benar memiliki orang-orang jenius yang lahir setiap saat. Betapa menggelikannya saya dulu berpikir bahwa logam tidak akan pernah bisa digunakan untuk membuat tombak berkualitas tinggi. Tampaknya saya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Jika memang ada seorang ahli pemurnian kaisar yang tak tertandingi, bahkan membuat tombak harta karun fleksibel tingkat surga dari logam mungkin tidak akan terlalu sulit. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tersenyum cerah dan berkata, murid senior, saudara Xiao,
kita akan berteman sambil minum anggur, tetapi menjadi lawan di lapangan. Hari ini di panggung ini saya terus-menerus mengalahkan 4 lawan. Namun, pertandingan denganmu ini adalah yang paling aku nantikan. Aku akan jujur pada kakak Xiao. Sebelumnya, aku belum pernah bertarung melawan lawan yang menggunakan tombak. Haha, kebetulan aku malah sebaliknya. Sejak saya masih kecil, semua seniman bela diri di sekitar saya menggunakan tombak. Saya hanya berlatih permainan tombak, dan hanya melihat gambar tombak. Namun meski saya sudah melakukannya selama 20 tahun, saya masih belum merasa cukup. Saudara Lin, murid magang junior, berbicara dengan baik. Kesempatan bagiku untuk melawanmu dalam pertandingan yang adil sangatlah jarang. Tanpa kecelakaan, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan junior magang, Saudara Lin lagi di masa depan. Di pertandingan ini, aku juga akan mengeluarkan semua yang aku punya. Saat Xiao Qi berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan bersinar di telapak tangannya. Sesaat kemudian, cahaya keemasan itu mengembun menjadi cairan logam keemasan, seolah-olah itu adalah emas cair. Lin Ming menyelidiki dengan akal sehatnya, dan mampu merasakan energi asal logam yang sangat murni dan kuat yang berasal dari cairan emas itu. Esensi logam, itu sama dengan flame essence, keberadaan spiritual dunia. Esensi logam ini dihasilkan dari dalam material surgawi atau setidaknya harta karun tingkat bumi. Setelah segala macam syarat yang ketat dan sulit terpenuhi, akhirnya akan lahir jika ada suatu kebetulan keberuntungan yang menantang surga. Jika saya mengandalkan esensi logam ini, saya dapat menggunakannya untuk menciptakan senjata harta karun dalam hidup saya. Tentu saja, saya tidak memiliki kemampuan ini, tetapi masih ada kemungkinan. Xiao Qi meletakkan inti logam di telapak tangannya pada batang tombak. Kemudian, sebuah pemandangan luar biasa terjadi. Esensi logam tampak hidup saat menyebar di sepanjang tombak. Sesaat kemudian, seluruh tombak tertutup, inti logam bahkan telah meresap ke dalam. Setelah itu, tombak Xiao Qi secara resmi ditingkatkan menjadi harta karun tingkat bumi tingkat menengah. Tidak hanya itu, tapi itu adalah harta karun tingkat menengah terbaik. Lin Ming terkejut. Metal Essence benar-benar dapat meningkatkan harta karun dengan satu tingkat. Harus diketahui bahwa harta karun tingkat bumi tingkat menengah mampu menggoda hati pembangkit tenaga inti revolving. Adapun harta karun tingkat tinggi di bumi, itu sudah cukup untuk menyebabkan para master inti revolving menjadi gila. Esensi api, esensi logam, esensi air, dan sebagainya, bersama dengan jiwa angin dan jiwa guntur, masing-masing jenis keberadaan spiritual ini memiliki fungsi uniknya masing-masing. Hal-hal aneh dan magis di dunia ini selalu dapat membuat seseorang diliputi rasa takjub, kebaruan, dan keterkejutan. Jika dia bisa mendapatkan esensi logamnya sendiri dan menggabungkannya ke dalam tombak komet ungu dengan teknik khusus, lalu apa yang akan terjadi? Mungkinkah tombak komet ungu miliknya menjadi harta karun surgawi? Memikirkan hal ini, Lin Ming pada awalnya bersemangat, lalu dia segera menggelengkan kepalanya, tersenyum sedih. Harta karun tingkat surga sebagian besar adalah senjata yang hanya bisa digunakan oleh kaisar yang tak tertandingi. Jika dia ingin tombak komet ungu miliknya menjadi harta karun tingkat surga, kemungkinan besar dia akan membutuhkan esensi logam tingkat surga yang serupa. Ini sama sekali bukan perkara mudah. Namun, bahkan jika dia memiliki metal essence tingkat rendah untuk digunakan, itu masih dapat meningkatkan kualitas tombak komet ungu secara signifikan. Mayoritas bobot tombak komet ungu terkonsentrasi di ujung tombak. Batang tombaknya sendiri terlalu ringan. Tidak hanya itu, Valet Electricity Spirit Bambo juga kurang memiliki tekstur, ada banyak kesalahan yang bisa ditemukan di dalam tombak ini. Lin Ming, izinkan saya bertanya lagi, apakah Anda yakin ingin menggunakan tombak lembut yang sangat berat itu? Aku bisa meminjamkanmu tombak harta karun tingkat rendah. Meskipun kualitasnya mungkin terlalu bagus, setidaknya itu masih lebih baik daripada tombakmu dengan selisih yang besar. Xiao Qi bertanya lagi, dia memiliki watak yang murah hati dan murah hati, benar-benar seorang pria yang pantas untuk diketahui. Dia tidak memanfaatkan seseorang ketika mereka berada dalam situasi tak berdaya, dan memiliki aura seorang pria sejati. Namun, para murid wilayah 5 elemen merasa tidak enak dengan tindakan Xiao Qi. Tentu saja, karena itu adalah Xiao Qi, tidak ada yang berani menentangnya dengan keras. Mereka hanya bisa saling berbisik secara pribadi. Apakah ada kesalahan? Dia ingin meminjamkan tombak pada orang ini. Dia sudah merajalela dengan tombak sampah seperti itu. Apa yang akan terjadi jika dia memiliki tombak yang lebih baik? Bukankah senior magang, saudara Xiao baru saja menembak kaki kita? Serangga Divine Phoenix Island ini jelas tidak memiliki kemampuan untuk menempa tombak. Tapi apa yang akan terjadi jika mereka belajar cara menempa tombak dari tombak Golden Bell Mountain? Senior magang, saudara Xiao terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa memberikan orang seperti ini begitu saja? Meskipun murid 5 elemen daerah ini berbicara dengan nada pelan, Lin Ming memiliki pendengaran yang sangat baik, dan mampu mendengarkan semuanya dengan sangat jelas. Lin Ming tidak peduli dengan pembicaraan omong kosong ini. Dia menangkupkan tangannya di depan dada, membungkuk pada Xiao Qi sambil berkata, sebelumnya, 4 lawan yang terus-menerus aku kalahkan adalah sampah atau penjahat. Saat pertama kali bertemu kakak Xiao, aku merasa seperti bertemu dengan seorang teman lama. Teman baik minum anggur bersama. Tentu saja, anggur terbaik dan barang terbaik harus dibawa keluar. Hanya dengan begitu, waktu yang benar-benar menyenangkan dapat diperoleh.
Karena kita berhadapan satu sama lain, saya tidak akan pelit dalam tindakan saya. Saat Lin Ming berbicara, dia menyingkirkan tombak lembut yang sangat berat, dan perlahan-lahan mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya. Xiao Qi adalah seorang pria yang benar-benar memahami tombak. Lin Ming membutuhkannya untuk menilai tombak ini, bagaimana cara menggabungkan metal essence ke dalamnya, dan jenis metal essence apa yang terbaik. Dan alasan lain Lin Ming mengeluarkan tombak komet ungunya adalah untuk bertarung dalam kondisi prima, dan menggunakan pertandingan ini untuk meningkatkan pemahamannya sendiri tentang teknik tombak. Hingga saat ini, keterampilan tombaknya terbatas pada teknik tombak dasar. Golden Bell Mountain memiliki akumulasi teknik tombak selama ribuan tahun. Terhadap warisan seperti itu, Lin Ming secara alami memiliki kerinduan yang sangat kuat. Tombak komet ungu muncul, cahaya ungu memancar keluar. Di dalam batang tombak berwarna ungu tua, samar-samar terlihat 9 batang bambu. Di antara warna ungu tua, ada juga garis merah pekat yang tak terhitung jumlahnya, seperti pembuluh darah yang melewatinya. Inilah yang tertinggal dari pohon parasol api suci setelah dicampur ke dalam bambu roh listrik valet. Ujung tombak itu panjangnya 8 inci dengan punggung tinggi dan tepi tipis, dan hawa dingin sedingin es memancar darinya. Itu ditempa dari perpaduan batu guntur yang sangat besar, api vermilion bert yang mengkristal, dan komet ungu. Semua materi ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Lin Ming belum memasukkan tombak itu dengan esensi sejati, tapi seluruh tombak itu bersinar dengan sedikit sentuhan guntur dan api, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Rasanya seperti senjata ilahi yang tak tertandingi telah muncul, membantai dunia. Melihat cahaya tombak yang menyilaukan ini, Xiao Qi tiba-tiba membeku, hatinya penuh keheranan. Tombak ini sebenarnya adalah harta karun tingkat tinggi di bumi. Ujung tombaknya terbuat dari komet ungu. Tapi juga komet ungu yang dimurnikan. Xiao Qi merasa ini sulit dipercaya. Komet ungu adalah logam berkualitas tinggi yang cukup bagus untuk menciptakan harta karun surgawi. Selain Golden Bell Mountain miliknya, sebenarnya ada orang lain yang mampu memurnikan komet ungu. Dia tidak tahu dari bahan apa batang tombak itu dibuat, tapi melihat kekuatan besar yang melekat pada guntur dan api, itu adalah bahan dengan kualitas terbaik yang tak ternilai harganya. Lin Ming kebetulan memiliki tubuh atribut guntur dan api ganda, mungkinkah tombak harta karun ini ditempa khusus untuk tubuh uniknya? Memikirkan hal ini, Xiao Qi tersentak. Siapa yang menempa tombak ini? Setiap orang yang hadir secara alami memiliki pengalaman yang luar biasa luas. Ketika Lin Ming mengeluarkan Purple Comet Spear, itu langsung menjadi fokus penonton. Ini adalah tombak harta karun tingkat tinggi di bumi. Itu adalah sesuatu yang bahkan para Master Inti Revolving akan menjadi gila karena cemburu. Bab 375, Potensi Tombak. Seorang murid wilayah 5 elemen sudah berhipotesis, jika saya tidak salah, itu adalah harta karun tingkat bumi yang bermutu tinggi. Tidak hanya itu, tetapi pada level tertingginya. Bagaimana senjata ini bisa diberikan kepada anak kecil kondensasi nadi untuk digunakan? Ini adalah senjata yang harus digunakan oleh seorang tetua inti Revolving yang maha kuasa. Faktanya, tidak semua Master Inti Revolving dapat memilikinya. Ujung tombaknya terbuat dari komet ungu, tapi batang tombaknya terbuat dari apa? Mengapa ia mengandung energi guntur dan asal api yang begitu kuat? Batang tombaknya adalah Valet Electricity Spirit Bambo, dan kelihatannya berumur tidak kurang dari 10.000 tahun. Batu guntur yang mendalam juga menyatu menjadi ujung tombak. Hal ini dikatakan oleh beberapa murid Sekte Thundercrest. Mereka sangat akrab dengan segala jenis materi atribut petir mistis. Tentu saja, mereka mengerti apa itu. Tidak hanya ada bambu roh listrik valet, tapi ada juga pohon parasol api suci di dalamnya, usianya juga terlihat tidak kurang dari 10.000 tahun. Itu dibagi menjadi beberapa benang dan diintegrasikan ke dalam bambu roh listrik valet. Orang yang berbicara adalah murid Sekte Sunfire. Dalam hal pemahaman mereka tentang material kayu dengan atribut api, pemahaman mereka bahkan melampaui pemahaman Divine Phoenix Island. Ujung tombaknya juga telah mengkristalkan api vermilion bert. Ada banyak ahli yang hadir yang memiliki pengetahuan luas tentang material atribut petir dan api. Juga, karena Lin Ming tahu bahwa dia akan segera mengekspos tombak ini dalam pertempuran, dia tidak mengaktifkan formasi susunan yang ditinggalkan leluhur Qian untuk menyembunyikan tombak itu. Jadi, hanya dalam waktu singkat, penonton dapat menguraikan setiap bahan yang digunakan untuk menempa tombak komet ungu. Komet ungu halus, batu guntur mendalam, bambu roh listrik valet berusia 10.000 tahun, pohon parasol api suci berusia 10.000 tahun, esensi api burung vermilion yang mengkristal. Dari bahan-bahan ini, salah satunya adalah bahan berkualitas tinggi. Jarang sekali semua orang berdiri tercengang, menatap dengan kaget. Dengan begitu banyak bahan berharga dan langka yang dikumpulkan bersama, selain ditempa oleh ahli pemurnian terbaik, kualitas tombak ini hampir menyamai harta karun tingkat surga. Dengan harta karun di depan mereka, banyak Master Inti Revolving tidak bisa tetap tenang. Di area perjamuan Gunung Lonceng Emas, dua tetua memandangi tombak ini, ekspresi pujian yang luar biasa terlihat di wajah mereka. Dalam jalur pemurnian, ada banyak jalan. Gunung Lonceng Emas saya memahami pemurnian logam hingga tingkat yang sangat tinggi, tetapi kami kekurangan yang dapat memurnikan kayu. Metode pemurnian komet ungu ini sungguh menakjubkan. Ya, ketajaman tombak ini tidak bisa menandingi harta karun yang dimurnikan oleh Gunung Lonceng Emas milikku, tetapi dalam hal meningkatkan kekuatan esensi atribut elemen sejati, Gunung Lonceng Emas milikku jauh lebih rendah.
Kedua tetua Golden Bell Mountain sangat rendah hati. Sejak zaman kuno, Golden Bell Mountain selalu menjadi sekte yang sangat rendah hati dan tidak terlibat dalam banyak urusan. Sebagai sebuah sekte, mereka biasanya memurnikan berbagai harta karun di pengasingan. Faktanya, murid utama mereka memiliki reputasi yang paling tidak signifikan di antara semua murid utama lainnya di wilayah 5 elemen. Sedangkan untuk area perjamuan Divine Phoenix Island, sebagian besar murid berbicara dengan penuh semangat. Mereka secara alami mampu mengenali api Vermilion Bird yang mengkristal dan pohon parasol api suci. Ini semua adalah harta karun Divine Phoenix Island. Wajah Yan Fuhong tenggelam hingga air keluar. Api Vermilion Bird yang mengkristal dan pohon parasol api suci adalah sumber daya yang sangat berharga dan berharga bahkan di dalam Divine Phoenix Island. Namun, semua ini diberikan kepada orang asing. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Sialan semuanya, saya telah mengajukan permohonan api Vermilion Bird yang mengkristal sehingga saya dapat menggunakannya untuk mengolah Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan saya tidak dapat memperolehnya. Namun sekarang, semua ini diberikan kepada seorang anak laki-laki agar dia bisa menggunakannya untuk menempa tombak. Yu Fuhong mengertakkan gigi. Karena dia melihat Lin Ming terlalu kuat, dia sudah kehilangan keinginan untuk menentangnya. Namun kini dia melihat perbedaan perlakuan mereka begitu besar, bara api rasa cemburu yang membara pun berkobar, dia bahkan tidak bisa menahannya lagi. Tombak yang bagus. Sepertinya kita bisa bertarung sengit. Xiao Qi tertawa. Dia telah menawarkan untuk meminjamkan Lin Ming tombak tingkat bumi tingkat rendah, tapi sekarang dia melihat bahwa tombak yang dimiliki Lin Ming tidak lebih buruk dari tombak yang akan digunakan oleh seorang tetua gunung lonceng emas. Tampaknya kekhawatirannya tidak berdasar. Ambil tombakku, energi tertinggi menjadi satu. Mata baik hati Xiao Qi tiba-tiba menjadi galak dan liar. Dia tiba-tiba meraih tombaknya dan menusukkannya ke depan. Tombak panjang itu seperti seberkas petir emas, menderu saat menusuk ke arah Lin Ming. Udara di sekitarnya mulai bergemuruh, mengeluarkan suara melolong. Tombak ini tampak kokoh dan tidak tergesa-gesa, tetapi dalam sepersekian detik tombak itu sudah meluncur ke Lin Ming. Mata Lin Ming bersinar. Ini murni permainan tombak. Dalam situasi normal, jika seseorang mengirimkan serangan seperti itu, dia akan menggunakan teknik gerakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan untuk menghindar. Tapi sekarang, dia tidak mau bersembunyi dari tindakan ini. Naga banjir pergi ke laut. Lin Ming mengulurkan tombaknya. Tombak ini tidak mengandung kekuatan guntur atau api, dan tidak memiliki kekuatan getar, ini hanyalah gerakan tombak yang paling umum. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempertajam keterampilan tombaknya. Dibandingkan dengan keterampilan tombak Xiao Qi, keterampilan tombak Lin Ming sangat kikuk. Dia telah mengambil teknik tombak fondasi sebagai dasar dari keterampilan tombaknya, tapi apa yang disebut naga banjir menuju laut inilah yang digunakan sebagian besar pasukan fana untuk pelatihan. Itu juga merupakan jurus dasar tombak paling umum yang dipelajari seorang prajurit. Peng, saat kedua tombak bersilangan, pada saat itu Lin Ming bisa mendengar suara pekikan logam di telinganya. Tombak Xiao Qi mengandung energi yang sangat aneh. Begitu tombak komet ungu miliknya disentuh, rasanya seperti gempa bumi yang menghancurkannya. Tombak Xiao Qi melengkung di sepanjang tombak komet ungu. Tampaknya memiliki kecerdasan saat memanjat batang tombak-tombak komet ungu, seperti ular yang merayapi pohon, menusuk ke arah tenggorokan Lin Ming. Keterampilan tombak ini, Lin Ming terkejut. Jari-jari kakinya mendorong tanah, batu emas menghancurkan kekosongan. Sosok Lin Ming mundur, dan dia hanya mampu menghindari bahaya tombak ini. Angin tombak telah berhembus melawan esensi sejati tubuhnya, dan Lin Ming bisa dengan jelas mendengar suara cici yang menusuk dari esensi sejatinya yang tergores. Keterampilan tombak yang bagus. Lin Ming terkejut. Jika ini hanya kontes keterampilan tombak, dia pasti sudah kalah. Dengan warisan ribuan tahun Golden Bell Mountain dan akumulasi keterampilan tombak, teknik tombak fondasi, yang populer dan umum tidak dapat dibandingkan sama sekali. Senior magang, saudara Xiao memenuhi ketenarannya. Bagus sekali. Para murid 5 elemen daerah telah terlalu kejam ditekan oleh Lin Ming. Sebagai seorang pria lajang, dia telah menghalangi jalan mereka. Dari lusinan mereka, tidak ada satupun yang berani menantangnya. Rasa malu dan duka yang muncul dari situasi canggung seperti itu bisa dibayangkan. Jadi, ketika Xiao Qi lebih unggul dalam gerakan pertama ini, para murid ini mulai bersorak dengan gila-gilaan. Xiao Qi mengerutkan kening. Dia mengabaikan orang-orang ini, dan menatap Lin Ming dengan ekspresi bingung. Keterampilan tombak apa yang digunakan oleh junior magang, saudara Lin? Teknik tombak fondasi. Lin Ming berkata dengan santai. Apa? Xiao Qi tercengang. Bukan hanya Xiao Qi, tetapi para murid Divine Phoenix Island juga terkejut. Bahkan murid 5 elemen yang menunggu Lin Ming dikalahkan juga sama. Teknik tombak dasar. Di wilayah 5 elemen, terdapat juga hal serupa seperti teknik tombak dasar, hukum dasar pedang, dan panduan serupa lainnya. Namun, metode budidaya pada tingkat ini bahkan tidak memiliki nama resmi. Mereka bahkan tidak mampu melewati ambang batas masuk dasar. Apa yang dikembangkan Lin Ming sebenarnya adalah teknik Foundation Sphere. Apakah anak ini main-main? Reaksi pertama kebanyakan orang adalah tidak mempercayai hal ini. Tapi, saat mereka memikirkannya lebih lanjut, mereka menyadari bahwa keterampilan tombak Lin Ming benar-benar tidak berarti banyak. Pada dasarnya itu adalah tusukan, tebasan, gelombang, dan gerakan dasar lainnya yang sederhana.
Alasan dia mampu mengalahkan lawan-lawannya bukan karena jurus tombaknya, melainkan karena esensi sejatinya yang kental, kekuatan petir dan apinya, serta kekuatan serangannya yang mengerikan. Mungkin anak laki-laki ini mempelajari teknik tombak dasar kelas atas. Setelah beberapa orang memikirkannya, mereka sampai pada kesimpulan ini. Tongkat sebulan, kepalan 1 tahun, dan bahkan lebih lama lagi untuk tombak. Tombak ini sangat sulit untuk dilatih. Ternyata anak ini hanya orang tolol, dia hanya beraksi dengan tombak ini. Beberapa orang langsung senang. Mereka tidak akan pernah menyerah untuk meremehkan Lin Ming. Ini adalah masalah psikologis mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming adalah individu yang sangat kuat, mereka tetap tidak mau mengakuinya. Mereka hanya akan mencari lebih banyak peluang untuk mendiskreditkan dan memecatnya. Dia tidak tahu jurus tombak apapun, tapi tetap menggunakan tombak. Itu adalah tombak harta karun tingkat bumi bermutu tinggi loh. Sungguh menyia-nyiakan harta karun. Xiao Qi tetap diam. Faktanya, di dalam hatinya, dia juga merasa bahwa tombak komet ungu tingkat tinggi ini sedikit terbuang sia-sia untuk Lin Ming. Tombak semacam ini adalah senjata yang membutuhkan master inti revolving untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dia berkata, Junior magang, Saudara Lin, Anda sepertinya memiliki ide untuk melawan saya dengan permainan tombak. Tapi jika kamu hanya bisa menggunakan teknik Foundation Spear, mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Lin Ming berkata, dalam pertandinganku dengan senior magang, Saudara Xiao, jika aku mengandalkan guntur dan menembakkan esensi sejati untuk menang, pertarungan ini tidak lagi ada artinya bagiku. Alis Xiao Qi melengkung, dia terprovokasi oleh semangat kompetitif Lin Ming. Kamu hanya ingin bergantung pada keterampilan tombakmu untuk bersaing denganku. Kecuali aku dipaksa sebaliknya. Lin Ming masih memberi dirinya jalan keluar. Yang disebut permainan tombak ini mencakup keterampilan tombak serta menggunakan esensi sejati seseorang untuk menampilkan kemampuan ini. Jika dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, aliran seperti sutra, guntur dan api esensi sejati, jiwa guntur dan esensi apinya, memotong semua kemampuan ini, maka Lin Ming hampir tidak memiliki apapun yang tersisa. Dia hanya memiliki keterampilan tombak yang paling sederhana, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Apalagi dia tidak dalam kondisi terbaik, dia juga tidak tahu di mana keuntungan Xiao Qi, jadi dia tidak bertindak keras. Kata-kata Lin Ming segera menimbulkan kegemparan di antara penonton. Lin Ming ingin menggunakan teknik tombak dasar untuk melawan akumulasi pengetahuan permainan tombak selama ribuan tahun di Gunung Lonceng Emas. Lin Ming gila. Itu hanya akting. Tidakkah kamu mendengar dia mengatakan bahwa dia akan menggunakannya, kecuali dipaksa? Saya bertanya-tanya berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan sampai dia dipaksa, dan kemudian harus menggunakan Phoenix Wings Ascending Sky atau yang lainnya. Seorang murid wilayah 5 elemen mengerutkan bibirnya dengan jijik, jelas tidak mempercayai klaim sombong Lin Ming. Bahkan murid Divine Phoenix Island yang selalu percaya pada Lin Ming tidak yakin. Lin Ming kuat, tapi dalam hal permainan tombak, bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Golden Bell Mountain? Lin Ming ini, rencana jahat macam apa yang dia miliki? Seorang tetua Golden Bell Mountain mengerutkan alisnya. Dia tidak berpikir bahwa permainan tombak Lin Ming akan dapat dibandingkan dengan permainan Xiao Qi. Jika Lin Ming dengan tergesa-gesa mengucapkan kata-kata ini tanpa memiliki peluang untuk menang, dan kemudian terpaksa menggunakan kekuatan guntur dan api dalam 1 atau 2 gerakan, itu benar-benar menggelikan. Jika saya tidak salah, maka Lin Ming ingin bertukar pukulan dengan Cier untuk memacu batas kemampuannya dan menutupi kekurangannya dalam permainan tombak. Alasan dia mengikuti kompetisi perjamuan ini bukan untuk menang, tapi untuk mengasah kekuatannya. Tetua Golden Bell Mountain lainnya perlahan berkata, pertarungan selalu merupakan cara terbaik untuk mengasah kekuatan seseorang. Ada banyak talenta yang ingin belajar dari tantangan mereka. Dalam pandangannya, Lin Ming adalah orang seperti itu. Menarik, idenya bagus, tapi jika dia hanya menggunakan permainan tombak murni, aku bertanya-tanya berapa lama dia bisa bertahan. Tetua Golden Bell Mountain mulai terdengar sangat tertarik dengan apa yang akan terjadi. Junior magang, Brother Lin, keterampilan tombak sulit dipelajari dan bahkan lebih sulit untuk dikuasai. Divine Phoenix Island tidak memiliki warisan keterampilan tombak. Jika kamu secara membabi buta melatih keterampilan tombak, kamu hanya akan merugikan dirimu sendiri. Menurut pendapat Xiao Qi, alasan Lin Ming tidak berlatih keterampilan tombak adalah karena Divine Phoenix Island kebanyakan menggunakan pedang. Mungkin bahkan ketika Lin Ming memilih senjata, dia menjadi bodoh sejenak dan berpikir bahwa karena tarian tombak cukup indah, dia akan memilih tombak. Karena kamu bersikeras, ambil tombakku. Tombak emas di tangan Xiao Qi tertusuk. Momentumnya tiba-tiba meroket ke langit. Dengan menggeser tangannya, batang tombaknya pun ikut meluncur keluar. Tangannya menamparkan batang tombak, dan seluruh tombak itu bergerak seolah-olah cerdas, melambai-lambai seperti ular berbisa. Tombak milik Xiao Qi ini sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Ia bisa secara aktif menyerang kelemahan musuh, sangat sulit untuk dihindari. Bagaimana dia akan bertahan melawannya? Apakah itu murid Divine Phoenix Island atau 5 elemen daerah? Mereka semua menggosok mata mereka, menunggu Lin Ming untuk bergerak dengan tombaknya. Jika dia tidak menggunakan esensi sejati guntur dan api, dan hanya menggunakan gerakan teknik tombak dasar, bertahan melawan tombak ini akan sangat sulit. Angin tombak menderu, cahaya tombak menyilaukan. Menghadapi kesibukan ular emas dari tombak, murid Lin Ming berkontraksi.
Esensi sejati di dalam tubuhnya meletus hingga batasnya, dan tulang-tulangnya mulai mengeluarkan suara letupan. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati berwarna biru muncul, mencakar. Itu dipadatkan hingga tampak kokoh dan hidup. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bahkan bisa melihat sisik naga biru yang berkedip. Raungan naga Clarion meledak dari tubuh Lin Ming. Raungan naga yang bergema terdengar keras dan jernih, menghantam langit, menyapu seluruh awan di langit. Tombak panjang mewujudkan naga. Keterampilan tombak Lin Ming secara alami tidak memiliki area yang patut diperhatikan. Bahkan bisa dibilang sangat kikuk dan kasar. Tapi sejak dia menyerap darah naga sejati, segera setelah Lin Ming menyerang, garis keturunan naga sejati di dalam dirinya akan bernyawa, memunculkan potensi atau sungai dan gunung, mengandung prestise agung naga yang bergema, antara langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang berasal dari garis keturunannya. Melihat Lin Ming membuat gerakan tombak ini, Xiao Qi tercengang. Tapi tombaknya terlalu cepat, dan dia tidak bisa merespon, kedua tombak itu bertabrakan. Bang! Itu seperti naga azure dan ular emas saling bertabrakan. Gelombang kejut dari esensi sejati biru melonjak, berubah menjadi ratusan hantu azure dragon yang samar, tersebar ke segala arah. Kekuatan aneh yang terkandung dalam tombak emas Xiao Qi sebenarnya hilang di lautan luas potensi tombak. Xiao Qi dengan cepat mundur beberapa meter. Adapun Lin Ming, dia mundur puluhan langkah. Dalam satu gerakan ini, mereka benar-benar mencapai keseimbangan. Xiao Qi memandang Lin Ming dengan rasa tidak percaya yang tak terbayangkan di dalam hatinya, perasaan ngeri yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam dirinya. Bukan hanya Xiao Qi yang tercengang, tapi semua orang yang hadir tidak bisa berkata-kata. Potensi, Lin Ming sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Yang disebut, potensi tombak, atau, niat pedang, mengacu pada jiwa bawaan yang terkandung di dalam tombak atau pedang. Seorang seniman bela diri yang bertarung dengan tombak atau pedang biasanya hanya menggunakan bentuk senjatanya sendiri untuk menyerang. Tapi seorang master sejati bisa mengintegrasikan jiwa senjata ke dalam gerakan mereka. Seperti kata pepatah, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Tombak yang bagus mirip dengan naga sejati. Jiwanya juga merupakan jiwa seekor naga. Di usia muda Lin Ming, dia telah mencapai tombak seperti naga. Pamor naga yang melekat di dalam tombak itu sudah kental hingga mampu mewujudkan hantu naga sejati di belakangnya. Ini adalah bakat yang menantang surga. Jika keunggulan keterampilan tombak Xiao Qi tidak begitu besar, tombak itu mungkin telah melukainya beberapa saat yang lalu, dan hasilnya tidak akan seimbang. Mu Yuhuang menghela nafas ringan. Dia mengingat kekuatan dan keagungan gerakan tombak beberapa saat yang lalu. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati telah muncul. Raungan naga bahkan menembus langit. Tombak panjang yang mewujudkan naga. Tidak, seharusnya tidak. Apakah itu raungan naga atau hantu Azure Dragon? Itu bukan disebabkan oleh potensi tombak Lin Ming. Tidak, justru sebaliknya. Raungan naga dan hantu Azure Dragon adalah alasan potensi tombak Lin Ming. Inilah mengapa kekuatan tombaknya seperti tsunami dan tanah longsor, seekor naga yang terbang melintasi 9 langit. Alasan mengapa Mu Yuhuang begitu yakin adalah pada saat ketika auman naga menembus langit, dia dapat dengan jelas merasakan garis keturunan burung vermilion di dalam tubuhnya menggigil, perasaan takut yang samar-samar menekan garis keturunannya hingga tunduk. Yuer, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Lin Ming mungkin memiliki garis keturunan naga banjir yang aneh di dalam dirinya. Mu Yuhuang perlahan bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Jika dia tidak salah, maka ini adalah kesempatan beruntung Lin Ming. Dengan mengandalkan itu, dia juga mampu menyerap guntur ilahi naga banjir ungu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.